Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'du. Para salikin jamaah ngaji Qalbu, khususnya di dalam kitab Maqasidur Riayah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita akan meneruskan tentang faslun fil tibasi sababir riya wa bil haya. Fasal yang menerangkan tentang kerancuan penyebab riya oleh rasa malu. Jadi ini berkaitan antara apakah karena malu itulah dia tidak ingin riya sehingga tidak perlu beramal di depan umum, atau karena riya dan malu malah dia juga karena tidak diketahui oleh orang banyak maka tidak mengamalkan sama sekali. Kira-kira gitu. Dan kita sampai pada satu hadis Rasulullah yang kemarin saya tutup, yaitu al-haya'u minal iman, yaitu haya, malu itu adalah sebagian dari iman. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naf'a bihima bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahahu bil iman li istiwa'ihima fil hathi ala kulli hasanin wa yajrin an kulli qabihin wa qad yaf'alul insanul birra hayaan wa qad yaf'aluhu riya'an. Pengertian al-haya'u minal iman, sabbahu bil iman, ya. Jadi Rasulullah menyamakan iman dengan malu. Ini adalah untuk lis itiwa'iha fil hassi ala kulli hasan. Karena dengan menyamakan malu dengan iman, keduanya inilah yang mendorong seseorang itu kulli hasan, jadi berbuat baik ya, karena malu masih baik kan, orang malu kemudian berbuat baik ya. Awalnya karena malu motivasinya berbuat baik, tapi lama-lama seseorang itu ikhlas menjalankan itu, bukan sekedar malu. Wajadri an kulli qabih, dan juga mencegah semua keburukan ya, karena malu ya. Kalau zaman sekarang itu kan malu, aib dibuka di depan publik malah jadi komoditi kan. Nah, seseorang ABCD malah sebuah pengumuman bahwa siapa adalah apa dan bagaimana, nah, gitu kan, apalagi di dunia artis. Oke. Jadi itu sudah iklan, dengan membuka aib itu malah iklan. Wa qad yaf'alul insanul birra khayaan wa qad yaf'alul riya. Terkadang manusia melakukan kebaikan karena rasa malu dan terkadang juga karena riya. Nah, antara bainal khaya wa bainal riya wal riya itu ikhlasnya di mana orang menjalankan. Nah, ini yang kita akan kembangkan di dalam ngaji kita pada sore hari ini. Contohnya, misalun ma yaf'alu haya'an ayyas'ala syai'an min anwal birra. Contoh tindakan yang dilakukan karena rasa malu
adalah seseorang bertanya tentang suatu kebaikan. Ya, karena salah, takut, tidak benar. Nah, karena itu dia hilangkan rasa malu, bertanya tentang suatu kebaikan. Orang bertanya, paribasanya apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Tidak apa-apa. Orang karena akan takut kesalahannya di kemudian hari dalam beramal, kemudian bertanya. Nah, karena bertanya itulah kemudian dia itu bisa mengetahui tentang kebaikan. Fayadfa'u haya'un minas sa'ili ayyamna'ahu falahu arba'un ayyamna'ahu falahu. Maka dengan demikian, maka seseorang itu juga mendorong rasa malu si penanya untuk menolak bertanya. Ada juga yang nggak usah tanya deh, saya malu. Padahal akhirnya nggak tahu betul bagaimana mengamalkan yang benar itu. Jadi malu itu satu sisi bagus untuk seseorang agar bisa beramal sesuai dengan yang benar karena itu bertanya. Tapi kadang-kala orang malu juga akhirnya nggak mau bertanya sehingga dia adalah mendorong perbuatannya tidak benar. Nah, dengan demikian ya falahu arba'atu ahwalin. Hubungan antara bertanya dan riya malu itu ada 4 situasi. Yang pertama, ayat fa'hu riya'un fahadal madmumun. Yang pertama, ia menolak bertanya karena didorong riya. Masa saya sudah begini kok masih bertanya? Ada kan gitu kan? Masih ada kan? Ada orang yang hebat tapi dia apa? Padahal belum tentu hebat. Mau bertanya malu, sudah dianggap orang pinter. Nah, orang yang cerdik bertanya malu. Nah, ini ada satu orang seperti ini. Ayat fa'uriya fahada madmumun. Ya, orang itu bertanya malu bertanya karena riya, maaf, fahada madmumun. Ini adalah tercela. Banyak kan orang itu sok pinter, ya ada orang tidak mau dengarin, merasa oh saya lebih dari itu, bisa saja kan itu. Nah, ini adalah madmumun, adalah tercela. Li'annahu qaddamal haya minal khalqi alal haya'i minallah subhanahu wa ta'ala. Sebab ia mementingkan rasa malu kepada makhluk. Ya, ini padahal urusan agama. Fas'alu dzikri, ya in kuntum la ta'lamun kan. Mestinya Al-Qur'an mengajarkan kamu tanyalah kepada orang ahli zikir yang tahu. Kalau in kuntum, kalau kamu tidak mengetahui, tapi dia nggak mau, ya. Maka dengan demikian dia lebih mementingkan malunya, ya, daripada ya alal khaya'i minallah subhanahu wa ta'ala, daripada merasa malu di hadapan Allah. Disebut ya tadi ini madmumun, madmumah. Ini adalah yang jelek dan tercela. Yang kedua, ayyan alahu ikhlason wa khayaan fahadha mamduhun ma'jurun. Yang kedua, ia menolak bertanya karena ikhlas dan rasa malu. Betul. Ya, bertanya itu ikhlas. Dia memang tidak mau bertanya tapi ikhlas. Nah, ini di dalam Al-Qur'an, dalam perilaku agama disebut ittiba. Ya, ikut aja deh saya. Kalau guru saya mengikuti, saya ikut, saya ikhlas mengikuti apa yang disampaikan guru saya. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah, okay. Maka dengan demikian, orang yang mengatakan bahwa dirinya malu bertanya, cukuplah guru saya menjadi teladan saya. Maka dengan demikian fahadha mamduhun ma'jurun, maka orang seperti adalah terpuji, baik, dan mendapatkan pahala karena mengikuti. Ya, kita menjadi pengikut dari guru-guru kita. Tentu guru yang apa? Seperti yang kita bahas kemarin di dalam hari Sabtu yang lalu di dalam kitab Tajul Arus. Li'annahu ista'malal haya fi mawdi'i yanbaghi ayasta'milal haya'i fihi. Sebab
yang kedua ini, ia menggunakan masalah itu tempatnya yang tepat. Karena seseorang murid kepada guru, kalau tidak sangat terpaksa memang tidak bertanya. Di dalam dunia mursyid, kalau sering bertanya, dikesankan dia menguji gurunya, sehingga dia tidak ikhlas mengikuti gurunya. Ya, ini Bani Israel ya, nyerekal terus. Ini di dalam ilmu tasawuf antara guru dengan mursyid, guru dengan murid tidak dibenarkan. Jadi hubungan guru dan mursyid, guru dengan murid, murid kepada gurunya itu harus ikhlas. Nah, ini rasa malu bertanya yang neko-neko ini adalah karena tadi ikhlas, maka dengan demikian ini adalah pada tempatnya. Dan dia adalah yang benar dan berpahala. Bapak Ibu sekalian, at-tsalits yang ketiga, ayatul dada baina kaunihi muraiyan au kaunihi mustahiyan fala yuqda bi ismihi. Yang ketiga adalah seorang ragu-ragu, ia menolak bertanya karena dorongan sikap riya, atau dia itu tidak mau bertanya karena khayak malu. Maka dengan demikian fala yuqda bi ismihi, orang yang netral seperti ini tidak ada dosa. Ini netral ya, mubah. Ya, mubah. Ya, dia ragu, saya tanya kok nggak enak, nggak tanya malu. Nanti saya tanya kok nyinggung perasaan, nah, meneng ya, nah, diem. Maka dengan demikian ini biasa saja. Wala bikauni mukhlison, begitu juga dia juga tidak jelas apakah saya itu ikhlas atau tidak. Nah, gitu kan? Jangan-jangan saya nguji kepada guru saya karena nggak ikhlas. Li'annahu la tahaqqaqu ikhlasuhu fayakunu ma'jurun. Maka dengan demikian kita dapat memastikan keikhlasannya yang membuatnya mendapat pahala. Lalu bertanya karena ikhlas mendapatkan pahala. Ya. Wala natahaqqaqu ya'ahu fayakunu ma'juron. Dan kita juga tidak dapat memastikan, ya, tidak dapat memastikan sikap riyaknya itu membuat dia berdosa atau tidak. Jadi yang ketiga itu netral. Netral ya, bertanya nanti dikira sok nguji, tidak bertanya malu, akhirnya diam. Nah, ini adalah netral. Tidak dapat pahala juga nggak dapat ilmu baru. Nah, sahabat sekalian, para salikin, ar-rabi yang keempat, annahu ya'lamu annahu fa'alahu khaya'an min khairil ikhlas wala riya. Annahu, maka sesungguhnya orang tipologi yang empat itu, annahu ya'lamu, dia tanya, dia tahu bahwa dia menolak bertanya karena rasa malu. Annahu fa'alu khaya'an min ghairi ikhlas, dan dia juga tidak ikhlas. Ya, dia nggak mau bertanya karena dia tidak ikhlas, wala riya juga tidak riya. Pokoknya dia gumede lah, sok pinter lah, tidak mau tanya karena dia nggak ikhlas kalau dirinya itu bertanya. Ya, kira-kira posisi seperti itu. Maka dengan demikian, ya, kalau ia menolak bertanya karena rasa malu yang tanpa sikap ikhlas, juga wala riya dan juga tanpa riya, maka dengan demikian ini adalah fahada mahmulun, ya, la mahjurun wala mahjurun, maka ini juga tidak ada pahala dan juga tidak dosa. Tetapi wa misla hadza izizul wujudi ayaf'alal abdu fi'lan la li gharadin. Yang seperti ini jarang seorang melakukan suatu tindakan tanpa tujuan. Nah, orang itu ya niatnya harus ibadah yang tidak
bisa tanyanya dengan ikhlas, ya. Dan itu dengan cara seperti itu dia akan mendapatkan ilmu dan amalannya berdasarkan ilmu, dan itu dilakukan dengan ikhlas maka mendapatkan pahala. Wa mithalu tarkil birri hayaan ayyara sayqan saibatin wa qarid wa haibatin qad alam bidzambin yuhibbul ingkaru alaih. Contoh meninggalkan kebaikan, wa mithalu tarkil bir, meninggalkan kebaikan karena malu. Dia meninggalkan kebaikan tapi malu. Contohnya begini. Ayyara sayhan saibatin wa qarib wa haibatin. Dia mau melihat seorang yang sudah tua, sayhan, ya. Saibatin yang sudah beruban, wa qarib, dan dia itu adalah tokoh, ya. Wahai batin, dan orangnya itu adalah hebat dan terhormat. Tapi orang itu salah, kita diam. Padahal kita mengingatkan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia tidak mau mengingatkan. Kita itu nggak mau mengingatkan. Ada orang tua yang sudah ubanan, terhormat, kok salah. Nah, kita tidak memberi tahu, maka kot, ya, alam bidambi yuhibbul ingkar alaih. Maka dengan demikian sedang mereka itu adalah sesuatu perbuatan yang ingkar yang seharusnya dicegah. Kita itu mestinya mengingatkan itu kepada siapa saja, kan? Bukan orang yang salah dibiarkan meskipun orang tua. Padahal kemarin saya sampaikan jihad yang paling besar adalah jihad yang mengingatkan pada penguasa yang nggak benar. Itu jihad yang paling kuat, yang paling benar. Wa yatrukul inkar ala hayain min syai'in wa qarihin. Maka seorang itu tidak mencegahnya karena rasa malu. Ya, haya, malu, Pak itu salah kok. Gitu kan? Ya. Min syaibatin wa qarihi, dan dia juga karena sebab-sebab tua, tokoh sudah kelihatan di bawah, ya, kemudian kita biarkan. Maka apa ini hukumnya? Fahadza asillahi ta'ala min wajhain. Maka dengan demikian ini adalah pembangkangan kita kepada Allah dari dua sisi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran diam, ini adalah disebut oleh beliau itu adalah apa? Asin lillahi ta'ala min wajhain, dari dua wajah, dari dua sisi. Yang pertama bitarkin nakir ala may yajibu alaih ingkar. Yang pertama adalah kita tidak mencegah orang yang mestinya dicegah, ingkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib juga. Yang pertama. Yang kedua, wa biddati min istihyaihi min nasail kabir. Yang kedua, mengutamakan rasa malu kepada orang tua tersebut, padahal dia mengalahkan rasa malunya kepada Allah, ya. Jadi karena malu pada manusia, melepas kewajibannya, tapi dia tidak malu kepada Allah. Ya, ngalal isya'i minal malikil qadir. Jadi kita mengalahkan malu kita kepada Allah, hanya malu kepada orang, itu juga enggak benar. Jadi disebutkan diri, walau ada matallahi ta'ala lam yastahyi illa minhu. Andai ia melihat keagungan Allah, niscaya ia hanya akan malu kepada Allah. Kalau melihat kita tahu keagungan Allah, maka dengan demikian hanya kepada Allah lah kita itu malu. Ya. Walakinnal ghaflah an mulaqadatin azamatin aujabta lahu dalik. Namun seringkali walakin ghaflah, kelalaian seseorang itu
muhkamatil azamah, dari keagungan Allah itu, ya, aujabat, kemudian dia memaksanya untuk tidak mencegah, ya, kewajiban, aujabat, melupakan kewajibannya, lahu dalik, kepada orang tersebut. Jadi dengan demikian ini contohnya, mana saat orang malu. Kalau benar tidak boleh malu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sebaiknya tidak malu. Hanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar ya bil hasan, ya, mengingatkan dengan cara baik. Jadi bukan cara dakwahnya mengingatkannya, mempermalukan di depan umum, itu tidak boleh. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa malu itu bagian dari iman. Implementasi, kalau kita tidak punya pengetahuan dalam hal ilmu beragama, bertanya. Tapi bertanyanya jangan menguji, ya. Tapi niatnya adalah memang betul-betul bertanya. Jangan karena malu tidak mau bertanya, akhirnya tidak tahu pengetahuan. Ria kadang-kala bersenyawa juga dengan malu, karena dia nggak mau tanya, unsurnya ria, karena dia merasa malu. Demikian, terima kasih para ibu dan bapak sekalian. Akhirul kalam, mohon maaf atas kekurangan, moga mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Ta'ala. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.